Intinya kalian bisa motret dengan kamera. Oke, terima kasih sudah datang ke channel saya di Yuda Erlangga Content Sharing. Terima kasih sudah masuk dan sudah nonton video ini. Untuk sekarang saya bakal ngebagiin dan sharing mengenai kamera. Mungkin teman-teman udah pada lihat kamera yang udah ngeliat slide yang di pembelajaran yang kita kasih kan. Di slide pertama itu kita ngebahas tentang sejarah kamera sama jenis kamera. Oke, di sini saya bakal memberikan sedikit tambahan lagi untuk pengetahuan kalian juga, yaitu tentang perbedaan kamera DSLR dan mirrorless. Kayak gimana bedanya? Oke, kita bahas satu persatu ya. DSLR itu kepanjangannya Digital Single Lens Reflex. Jadi sistem kerja kamera itu menggunakan mirror atau menggunakan pantulan cahaya yang masuk ke lensa. Dan biasanya lensanya tunggal, cuma satu. Terus kalau di mirrorless, dia tidak membutuhkan mirror. Seperti namanya, mirrorless, tidak ada kacanya atau tidak ada mirrornya. Dia tidak membutuhkan mirror untuk memantulkan cahaya dari lensa yang ditangkap, cuman dia langsung masuk ke dalam sensornya. Benar, di setiap kamera punya sensor. DSLR ada, mirrorless ada, cuman bedanya kalau sistem kerja di DSLR, cahaya itu dipantulin dulu, baru masuk ke sensor. Nah, kalau di mirrorless enggak, langsung masuk ke sensor. Beda situ pertama ya, dari cara ngambilnya, ini cara ngambil gambarnya. Terus yang kedua, body mirrorless tuh lebih kecil dibanding DSLR, biasanya lebih compact lah, kayak zaman dulu tuh namanya kamera pocket. Sekarang sudah banyak bermunculan merek DSLR dari Sony, dari Nikon, Canon, Sony, Nikon, Canon ada, Lumix, namanya Fuji juga ada kok, Leica juga ada. Cuman yang bikin beda lagi di mirrorless itu dia cuma punya kekurangan satu, dia mempunyai varian lensa yang sedikit. Nah, varian lensa paling banyak itu ada di DSLR. Kenapa? Karena DSLR lensanya lebih mudah dicari dan lebih produsen kamera juga lebih senang memproduksi kamera untuk DSLR. Cuman untuk sekarang ada lagi sih, ada beberapa vendor kamera yang memproduksi lensa khusus seperti mirrorless ya, keluaran Canon. Kalau nggak salah tuh saya lihat EOS R. EOS R itu lensanya beda dengan lensa DSLR pada umumnya. Dia mempunyai mounting sendiri dan beda dudukannya. Cuman sekarang untuk mempersatukan itu semua, untuk kan negara kita dibagi dua nih, negara fotografi dibagi dua, pecinta DSLR sama mirrorless. Makanya dibikin namanya converter. Converter itu penyambung lensa ke kamera. Jadi kalau di kamera itu ada body, ada lensa. Nah, lensanya itu misalkan dari beda vendor atau beda jenis, itu ada converter untuk nyambungin ya. Jadi itu bisa dipakai misalkan kameranya jenis Canon, lensanya Sony, atau sebaliknya kamera Sony lensanya Canon. Itu biasanya ada konverternya dari Sony untuk Canon atau Canon untuk Sony ya. Itu dijual terpisah. Terus yang ketiga atau yang berikutnya, perbedaan dari DSLR dan mirrorless itu lebih ke baterai. Baterai mirrorless dan DSLR itu saya sih ngerasa menggunakan dua jenis kamera itu berbeda banget ya. Untuk motret saya lebih awet dan lebih suka menggunakan DSLR karena kenapa? Baterainya awet, dia bisa bertahan seharian. Kalau kita jepret sekitar 300 jepretan sehari atau 500 atau banyak lah, itu masih bisa bertahan. Tapi kalau mirrorless belum tentu bisa. Karena kenapa? Mirrorless itu bekerja lebih banyak. Kita kan kalau mau motret dari DSLR atau dari kamera SLR yang dulu yang analog, kita memotongnya lewat bidikan kamera ya, lewat pantulan ya, lewat viewfinder. Yang viewfinder tuh seperti ini nih. Ini viewfinder, jadi ya buat ngeker ya. Viewfinder ini digunakan untuk membidik gambar atau sasaran untuk dipotret. Tapi kalau di mirrorless beda. Di mirrorless itu dia menggunakan layar LCD di sini. Jadi di mirrorless tuh ada LCD di sini. Mungkin teman-teman udah tahu. Nah, itulah kenapa baterai mirrorless lebih cepat habis dibanding DSLR.
karena dia mengeluarkan listrik lebih banyak. Ya simpelnya gitu aja. Terus cara ngebidiknya juga beda. Kalau DSLR kan bisa pakai, tadi saya bilang pakai viewfinder. Kalau si mirrorless enggak, jadi bisa lihat gini aja, bisa foto ya. Sorry saya pakai kamera lama karena kamera saya lagi keluar dan saya juga nggak punya contoh mirrorless ya, karena saya nggak pakai mirrorless. Terus sensor semuanya sama, kebanyakan sama sistem kerjanya. Terus apalagi ya, tombol. Oke, tombol. Untuk tombol itu lebih dikit di mirrorless, tapi lebih banyak di DSLR. Nah, ada plus minusnya. Kalau dikit, kalau dikit dan banyak itu relatif ya. Cuman kalau untuk motret cepat atau motret yang lebih lebih apa yang membutuhkan waktu sigap atau cekatan, kita menggunakan DSLR. Kenapa? DSLR itu punya tombol-tombol yang uh, gampang buat diatur, misalkan mengatur ISO, atur speed, diafragma. Dari situ sudah bisa kita atur. Bahkan kita mengatur white balance juga bisa dari tombol-tombolnya. Nah, ada stabilizer juga, terus bisa ngatur menu-menunya, bisa gampang dengan tombol. Bahkan DSLR lebih banyak tombolnya. Cuma mirrorless bedanya tombolnya dikit, dikit banget. Cuman kalau kita mau merubah settingan, kita harus lihat LCD dulu, kita pencet-pencet dulu. Mungkin ada satu pencetان untuk 2 fungsi dan bahkan sampai 3 fungsi dan lebih. Tapi kalau di DSLR enggak. Nah, itu plus minusnya. Cuman agak ribet kalau misalkan kita motret pakai mirrorless ya. Untuk situasional kayak kita motret ke jurnalistik, misalkan kita motret berita atau dan lain-lain, itu agak susah. Karena mesti nyeting-nyeting. Kalau DSLR kan lebih gampang nih settingannya. Terus yang berikutnya harga. Nah sekarang DSLR sama sama mirrorless tuh harganya bersaing karena dia mempunyai penggemar yang sendiri-sendiri ya. Cuma ada kelasan, kan kamera tuh ada kelasan, ada entry level sampai ke profesional. Beda di situ aja sih. Cuman kalau untuk memilih, saya merekomendasikan DSLR atau mirrorless, itu balik lagi ke kalian. Lebih suka yang mana? Intinya kalian bisa motret dengan kamera. Nanti kita bakal dibahas lagi tentang anatomi kamera di pertemuan berikutnya. Pokoknya tetap terus stay tune di channel ini dan lihat dan komen juga boleh. Oke, sekian dulu tentang perbedaan dari mirrorless dan DSLR. Cuman ini saya nggak bisa klaim ini benar ya, karena kita punya referensi atau pengalaman yang berbeda tentang dua kamera tersebut. Kalau teman-teman ada yang punya referensi lain atau punya pendapat lain, silahkan komen aja, nggak apa-apa. Karena saya sendiri belajar mencoba sharing semua yang ada dan semua yang saya ketahui tentang dunia fotografi dari kamera DSLR dan mirrorless. Gitu aja. Sampai ketemu di slide berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Jangan lupa stay tune. Thank you.